Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabat tercinta jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar ataupun yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam uripe Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di pagi yang indah ini kita bertemu kembali di dalam kajian-kajian yang insya Allah penuh hikmah, yakni semua yang ada pada luar diri kita, semua yang ada di dalam Al-Quran, semua yang ada di dalam kitab-kitab sucinya Allah, ternyata semuanya sudah ada di dalam tiap-tiap diri manusianya. Sudah terangkum di dalam tiap-tiap diri manusianya. Wa min anfusikum, dan semuanya ada pada dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikannya, tidak melihatnya? Itulah tanda bukti bahwa semua apapun cerita yang ada di alam semesta ini, baik yang ada saat ini ataupun yang dulu, dan bahkan ataupun yang bakal terjadi, semuanya itu aplikasi dari tiap-tiap diri manusianya. Maka dari itu Allah perintahkan Iqra, Iqra, bacalah kitabmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah kitabmu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan
menciptakan kamu. Maknanya bacalah dirimu yang dihidupi Tuhanmu. Jika kita tak dihidupi oleh Allah, bila kita tak bersama uripi Allah, maka kita takkan pernah bisa membaca diri kita sendiri. Tidak bisa membaca ayat-ayat Allah yang ada di luar maupun yang ada di dalam tiap-tiap diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kajiannya yang berjudul seluruh manusia berada di dalam perut ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Apa maknanya ini semua? Sebelum kita jelaskan, sebelum kita kaji, marilah kita lihat ayat-ayatnya dahulu, agar tidak salah memahami, agar dikira saya membuat dongeng-dongeng sendiri. Kita baca ayatnya di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-139. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin. Wa inna Yunus laminal mursalin. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Kita baca ayat dan terjemahannya dulu. Nanti kita kaji secara mendalam dan dibongkar apa rahasia yang ada di dalamnya. Wa idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Fasahama fakana minal mudhadhin. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Sampai sini mari kita ulang lagi
apa makna yang sebenarnya terjadi pada tiap-tiap diri manusia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Rasulullah. Utusan Allah. Berarti Nabi Yunus termasuk di dalam hatinya. Mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti Nabi Yunus mengakui di dalam hatinya la mawjudan illallah. Bila Nabi Yunus itu sudah tergolong sebagai utusan Allah, maka yang ada di dalam hati Nabi Yunus, yang wujud di dalam hati Nabi Yunus, yang hidup di dalam hati Nabi Yunus, yang berkuasa di dalam hati Nabi Yunus, itu adalah Allah. Maka itulah Nabi Yunus disebut wa inna Yunus laminal mursalin. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Karena di dalam hatinya Nabi Yunusnya sudah tak berkuasa lagi. Sudah tak wujud lagi. Sudah tak hidup lagi di hati Nabi Yunusnya. Kecuali uripe Allah. Itulah yang dikatakan innaka laminal mursalin. Sebagai utusan Allah. Siapakah gerangan yang menjadi utusan Allah itu? Dialah orang yang sudah berani memberontak di dalam hawa nafsunya sendiri yang selama ini kita dirajai, kita diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Karena selama ini kita bukan termasuk Rasulnya Allah. Karena apa? Karena kita lebih cinta menjadi Rasulnya iblis dan setan yang ada di hati kita daripada menjadi Rasulullah di hati kita. Kita lebih cinta bahwa diri kita yang wujud di hati kita. Kita lebih cinta kepada hidup yang telah kita akui sebagai hidup kita. Kita lebih cinta pada hawa nafsu kita sendiri bahwa diri kita lah yang berkuasa dan bahkan paling berkuasa atas diri kita sendiri daripada Allah yang menciptakan kita. Karena kita lebih memilih menjadi utusan setan daripada menjadi utusan Allah. Apa buktinya? Buktinya Allah gaib bagi kita. Yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita hanyalah kita sendiri selama ini. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini tidak mau menjadi Rasulullah. Akan tetapi menjadi
Rasulnya hawa nafsu kita sendiri. Seolah-olah kita hanya diutus oleh diri kita sendiri. Diutus bangun tidur, diutus duduk, diutus berdiri oleh hawa nafsu kita sendiri, diutus mandi, diutus sholat, diutus ibadah oleh hawa nafsu kita sendiri, disuruh berzikiran oleh iblis dan setan kita sendiri, dan semuanya apa yang kita kerjakan, semuanya full telah mutlak diutus oleh iblis dan setan yang ada di hati kita. Itulah tanda bukti bahwa hati kita selama ini gelap gulita dari cahaya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita baca ayat yang selanjutnya. Wa idh abaqa ilal fulkil mashhun. Dan ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Nah, ini ceritanya Nabi Yunus sama persis mutlak dengan cerita masing-masing diri manusia. Ketika datang akil balik tiba, semua manusia pada sama-sama makan buah yang terlarang. Makan pohon yang terlarang, yakni buah khuldi, buah kelanggengan, buah kekekalan, berharap mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya agar bisa hidup kekal di dalam surga. Itu semua godaan-godaan iblis, setan, hawa nafsu kita sendiri. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Jadi ketika kita sejak detik-detik akil balik tiba, kita diturunkan oleh Allah ke dunia yang banyak muatannya. Muatan politik, muatan keperluan-keperluan dunia, muatan persaingan-persaingan mencari dunia, muatan-muatan yang mana di dalamnya persaingan-persaingan di dalam mencari bekal-bekal di dunia. Karena sudah diturunkan ke dunia, maka cinta-cintanya hanya kepada dunia daripada cinta kepada pencipta dunia. Jadi makna yang dilambangkan di sini, ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Ketika saat akil balik tiba, kita lari dari Allah. Kita lari dari uripe Allah menciptakan urip individu. Kita menciptakan wujud individu. Kita menciptakan kuasa-kuasa individual. Ini yang dimaksud, ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Ketika manusianya jatuh martabatnya di sisi Allah, ketika manusia sudah ngaku-ngaku sebagai sang pencipta di hatinya, dengan bukti Allah goib baginya.
Itulah Yunus berlari menuju kapal yang penuh muatan. Kemudian fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Jadi setiap manusia setelah makan buah khuldi, dia lari dari Tuhannya. Maka diundilah mereka menghadapi kehidupan dunia. Bila dia tidak kalah, seumpama kita di dalam diundi hidup di dunia ini selalu enak-enak saja, tak ada ujian apapun, itu tandanya kita dihukum berlama-lama di dunia ini. Kita disesatkan berlama-lama di dunia ini. Bila kita tak diberi ujian oleh Allah. Seperti seperti Raja Fir'aun. Yang mana Raja Fir'aun konon ceritanya tidak pernah sakit. Walaupun sakit pilek atau sakit kepala. Selama hidupnya tidak pernah sakit. Sehingga dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan di hatinya. Sama halnya dengan kita. Sama. Nasib Fir'aun sama dengan kita selama ini. Yang mana di dalam hati kita yang ada hanyalah raja diri kita sendiri. Raja hawa nafsu kita sendiri yang merajai kehidupan, yang merajai badan, dan yang merajai segala aktivitas kita sendiri di dunia ini. Sama dengan Fir'aun. Karena tak ada Tuhan di hati kita kecuali diri kita sendiri. Coba kita hayati bersama.